Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2021, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga yang mudah-mudahan diberkahi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, memasuki serial nomor 175 dengan tema bacaan zikir pagi bagian yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mulai pembahasan tentang zikir-zikir yang khusus dibaca di pagi hari. Setelah sebelumnya kita membahas zikir-zikir yang dibaca di pagi dan sore hari. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang bacaan yang ketiga yang disunahkan untuk dibaca di pagi hari. Apakah ini tidak disunahkan dibaca di sore hari? Disunahkan. Cuma nanti redaksinya ada yang diubah. Bukan asbahna tapi amsayna, ya, agar memudahkan maka saya katakan ini dibaca di pagi hari karena redaksinya asbahna. Nanti kalau sudah masuk pembahasan tentang zikir yang dibaca di sore hari, kita akan sampaikan bahwa zikir tersebut sudah kita pelajari saat mengkaji bacaan zikir pagi, cuman kalimatnya ada yang dirubah sedikit dari asbahna menjadi amsayna. Bacaan yang ketiga adalah bacaan yang berbunyi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca dulu, nanti ibu-ibu bisa mengikuti. Asbahna ala fitratil Islam. Monggo. Wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
Kita ulangi lagi. Asbahna ala fitratil Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ada sedikit yang keliru, wa ala millati itu pendek nggih? Bukan wa ala millati abi, bukan. Tapi wa ala millati, ya. Coba wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Monggo. Bagus, sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Sampun hafal? Sampun hafal dereng? Yang sudah alhamdulillah, yang belum ya dihafalin. Ini dibaca berapa kali, Bu? Dibaca 1 kali. Pinten? 1 kali. Apa artinya? Asbahna ala fitratil Islam. Pagi ini kami berpegang dengan fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan dengan kalimat tauhid. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan juga dengan agama ayah kita Ibrahim, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tegak di atas jalan yang lurus, tunduk serta tidak termasuk kaum musyrikin. Apa dalil yang melandasi bacaan ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Iraqi dan Syekh Al-Albani, bahwa salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Abdurrahman bin Abza. Sinten, Bu? Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW apabila memasuki waktu pagi, beliau membaca zikir tadi. Jadi hadisnya kuat untuk dijadikan sebagai landasan atas bacaan ini. Apa kandungan yang ada di dalam hadis ini? Kalau kita perhatikan, hadis ini mengajak kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Jadi di pagi hari seharusnya kita awali dengan mengingat nikmat Allah. Bahkan gak usah habis sholat subuh, begitu kita bangun pagi, apa doanya, Bu? Baca alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi begitu bangun itu yang diucapkan apa, Bu? Alhamdulillah. Ya. Jadi pagi-pagi kita itu jangan ribut. Baru bangun pagi, ki HP-ne siapa sing jukut ya? Astagfirullah. Nembe tangi langsung ngolet napa? HP. Bangun itu zikir, ya, mengingat nikmat Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana, yang bisa membuat kita hidup kembali. Ba'dama amatana, setelah tadi kita baru dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan nanti kita pun juga akan dibangkitkan untuk menemui Allah. Jadi banyak-banyak bersyukur mengingat Allah di pagi hari. Jadi zikir ini asbahna ala fitratil Islam adalah zikir yang mengajak kita untuk merenungi nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat yang sifatnya ukhrawi. Nikmat apa, Bu? Ukhrawi. Yang justru malah ini sering dilupakan. Padahal nikmat ukhrawi dengan nikmat duniawi itu berharga mana, Bu? Ukhrawi napa duniawi? Ukhrawi. Kenapa lebih berharga ukhrawi? Karena nikmat ukhrawi itu kekal abadi. Akan membawa kepada kekekalan di dalam negeri kenikmatan, yaitu surga. Kalau nikmat duniawi itu sifatnya cuma sementara. Nikmat ukhrawi niku contohnya nopo, Bu? Contohnya panjenengan saged salat. Niku nikmat nopo? Ukhrawi. Nikmat duniawi contohnya nopo? Panjenengan oli arisan. Niku jenenge nikmat napa? Duniawi. Jenengan seneng pundi? Saged salat napa oli arisan? Hah, sing jujur. Ya loro-loro nih Ustaz. Karepe. Maunya dua-duanya. Bismillah. Kalau bisa salat itu seandainya diterima oleh Allah, masuk surga, Bu. Satu sholat kita diterima sama Allah, kita bisa masuk surga. Coba sekarang, dapat arisan, mesti mlebu surga nomboten? Belum tentu. Jadi, di pagi hari kita diajak untuk mengingat, untuk merenungi, untuk menghayati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang sifatnya ukhrawi. Supaya apa? Supaya kita banyak bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka hidup kita akan tenang. Hidup kita akan damai. Hidup kita akan tentram. Sebaliknya, kalau kita tidak suka bersyukur, maka hidup kita akan gelisah. Apa saja nikmat ukhrawi yang diingatkan di dalam hadis ini? Ada 4. Ya, kalau kita perhatikan bacaannya asbahna ala fitratil Islam, ini 1. Wa ala kalimatil ikhlas, ini berapa? 2. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini berapa? 3. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, ini 4. Jadi di dalam zikir ini kita diajak untuk mengingat 4 nikmat Allah yang bersifat ukhrawi. Yang pertama adalah asbahna ala fitratil Islam. Nikmat yang pertama adalah nikmat fitrah Islam. Apa maksudnya? Asbahna ala fitratil Islam. Pagi ini kami berpegang dengan fitrah Islam, alias alhamdulillah, pagi ini kita masih memeluk agama nopo? Islam. Nikmat apa mboten? Nikmat. Betapa banyak manusia yang malamnya masih Islam, paginya sudah keluar dari Islam. Atau sebaliknya,
siangnya masih Islam, malamnya sudah keluar dari Islam. Nabi SAW sebutkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa begitu mudah dia meninggalkan agama? Karena dia menjual agamanya dengan dunia. Mie sekerdus, napa malih? Beras sekandi, napa malih? Motor, rumah, pekerjaan, dan lain sebagainya, iming-iming dunia. Alhamdulillah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berpegang dengan agama ini. Agama yang sesuai dengan fitrah. Makanya di sini disebutkan apa? Fitratil Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang ajarannya paling cocok dengan fitrah bawaan kita saat dilahirkan di muka bumi. Jadi setiap bayi yang lahir dari muka bumi itu membawa modal namanya apa, Bu? Fitrah. Fitrah niki benten kali zakat napa? Fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah kecenderungan untuk menyukai kebaikan, membenci keburukan. Itu fitrah aslinya kita itu seperti itu, Bu. Jadi masing-masing dari kita itu ketika terlahir ke muka bumi suka yang baik, enggak suka yang jelek. Suka yang bersih, enggak suka yang kotor. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Contohnya napa? Bayi nek ngompol pripun? Nangis napa guyu? Nangis. Kenapa, Bu? Kotor. Jeneng anakku nganggo popok orang nangis nganti mendol-mendol. Ya karena jenengan merusak fitrah itu. Ya. Akhirnya nyaman dengan barang najis. Ya. Coba sekarang saya tanya sama jenengan, Bu, mbah kita dulu ketika merawat ayah atau ibu kita kenal pempes napa mboten? Mboten. Bahkan enggak usahlah sampai mbah kita, bapak kita dulu, ibu kita dulu ketika merawat kita saat bayi kenal pempes napa mboten? Mboten. Bisa atau tidak merawat kita tanpa pempes, bisa atau tidak? Bisa. Tapi kan kudu ngumbahi Ustaz kesel ya wong duwe anak ya resikone kesel. Ora gelem kesel rasa duwe anak. Resiko. Wah kalau malam-malam harus bangun Ustaz. Ya resiko namanya punya anak orang gelem tangi si kepriwe. Ya. Jadi masing-masing dari kita ketika terlahir ke muka bumi, masing-masing dari kita itu dikasih oleh Allah fitrah. Fitrah untuk menyukai kebaikan, membenci keburukan. Fitrah untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tidak menentang ajarannya. Itu sudah bawaan kita. Nah, agama Islam itu ajarannya paling cocok dengan fitrah. Karena di dalam agama kita hanya mengajarkan kebaikan, kemudian mewanti-wanti kita dari keburukan, dan ajaran agama kita mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tidak menentang perintah Allah. Makanya di sini dikatakan fitratil Islam. Satu, ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, wa ala kalimatil ikhlas. Apa itu kalimatul ikhlas? Kalimatul ikhlas itu adalah kalimat la ilaha illallah yang intinya adalah tauhid. Makanya di sini saya tulis nikmat yang kedua, napa Bu? Kalimat tauhid. Alhamdulillah kita masih konsisten untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini. Bukan hanya mengucapkan loh, tapi juga
mempraktekkan isinya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dalam ibadah kita kepada Allah, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dalam perbuatan Allah kita yakini keesaannya. Dan inilah sebuah karunia yang sangat besar. Coba jenengan tengok kanan kiri. Betapa banyak orang-orang yang mengawali harinya dengan ritual nopo? Kesyirikan. Nggih mboten? Mengawali harinya dengan sembah sana, sembah nopo? Sini. Alhamdulillah kita mengawali hari kita dengan tauhid. Dan hanya manusia-manusia pilihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia tauhid. Enggak semua orang. Tidak setiap orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa konsistensi berpegang teguh dengan kalimat tauhid. Kok ya alhamdulillah kita dipilih oleh Allah, itu karunia. Itu karunia yang wajib kita syukuri, lebih mahal daripada dunia seisinya. Kenapa Ustaz? Karena seandainya kalimat ini kita tinggalkan, Bu, gagal kita dapat surga. Kalau sampai kalimat tauhid ini kita tinggalkan, kita nggak bisa dapat surganya Allah. Karena la ilaha illallah adalah kunci surga. Tanpa memegang kunci ini kita nggak bisa masuk surga. Sehingga kalimat ini, Bu, itulah inti ajaran seluruh nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam dan ajaran seluruh rasul mulai dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam sampai nabi akhir zaman. Sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya sama, inti ajarannya sama, yaitu tauhid. Bedanya cuma apa, Bu? Bedanya cuma dalam masalah fikih saja. Makanya kata Nabi SAW, Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu diumpamakan seperti saudara satu bapak, beda ibu. Jadi, Nabi kita Muhammad SAW mengasih perumpamaan. Seluruh nabi itu, kalau bisa diumpamakan, itu bagaikan saudara-saudara, kakak beradik, yang bapaknya sama, bedanya cuma siapa? Ibunya saja yang berbeda. Abuhum wahidun ummahatuhum syatta. Ayahnya satu, ibunya banyak. Maksudnya bagaimana? Ayahnya itu maksudnya akidahnya sama. Ibunya itu maksudnya adalah fikihnya yang mungkin berbeda-beda. Kalau kita misalnya puasa, mulainya kapan, Bu? Subuh, ya. Bukanya kapan? Bukanya kapan? Maghrib. Mungkin kalau di ajaran agama lain yang dibawa oleh nabi yang lain, bukan nabi kita Muhammad SAW, mungkin bukanya nanti malam jam 12. Pripun, Bu? Maram napa mboten? Ya maram banget, Bu, jam 12 kon tangi. Ya. Alhamdulillah kita dapat ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibangun di atas tauhid. Maka nikmat yang kedua adalah kalimat tauhid. Nikmat yang ketiga, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang ketiga adalah kita berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa mboten? Nikmat. Kita masih dibantu oleh Allah untuk konsisten berpegang dengan sunnah Rasul, itu nikmat. Karena kenyataannya tidak semua orang yang ngaku beragama Islam mengikuti sunnah Rasul. Ada yang mengikuti sunnah Rasul dalam akidahnya tapi tidak mengikuti dalam ibadahnya. Ada yang mengikuti dalam ibadahnya tapi tidak mengikuti akhlaknya. Ada yang tiga-tiganya tidak diikuti padahal katanya KTP-nya apa? Islam. KTP-nya Islam tapi akidahnya mengikuti agama lain. KTP-nya Islam tapi ibadahnya ikut apa yang umum di masyarakat. KTP-nya Islam tapi ternyata
akhlaknya mengikuti perilaku non-muslim. Lah terus Islam kepripun niku? Islam yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak usah bikin Islam sendiri. Ya. Islam ala ini, Islam ala itu, sudah Islam yang dibawa oleh sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikin Islam versi baru kok bangga. Ya, ada sebagian orang bangga, oh saya punya Islam gaya ini. Nanti yang lainnya, oh saya Islam gaya ini. Wong bikin ajaran baru atau bikin versi baru Islam kok bangga, lucu. Ya. Islam itu ya yang diajarkan oleh sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala konsisten, berupaya untuk konsisten mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita disodori amalan apapun, kita pastikan itu ada tuntunannya atau tidak. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, jangan sampai alasannya kiye wis kawit mien. Jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mengamalkan sesuatu, jangan alasannya ini sudah dari dulu kayak gini, jangan. Tapi kalau misalnya kita mau mengamalkan sesuatu, pastikan dulu apakah betul-betul ada tuntunannya dari Nabi SAW atau tidak. Ada orang ngajarin baca ini 1000 kali, gue hadisnya pundi, ayatnya surat nopo, ayat nomor pinten. Kalau misalnya tidak ada, ngapain kita amalkan? Ada orang mengajarkan, ayo puasa 40 hari, nggak boleh keluar dari rumah. Duh, sih puasa apa? Yang kita tahu puasa berapa hari Bu yang wajib? 30 hari. Puasa apa? Ramadan. Boleh nggak pas Ramadan keluar rumah? Boleh. Lah iki puasa apa sih 40 dina 40 bengi rolih metu sekang omah 40 hari 40 malam enggak boleh keluar dari rumah. Ini puasa apa? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Ya. Oh, ada orang mengajarkan supaya baca ini 5.555 kali. Waduh, akeh temen sih. Nek padane tambahi siji 5.556. Oleh apa ora? Atau dikurangi 1 jadi berapa? 5.554. Itu angka itu dari mana? Ya. Setahu kita angka yang paling pol yang ditentukan oleh Nabi SAW berapa Bu? Kalau dalam bacaan wirid-wirid itu berapa? 100. Masih ingat nggak Bu? Apa Bu? Udah lama loh kita bahas loh. Apa coba? Subhanallah wa bihamdih. Sama apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga yang mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang kita tahu. Sampai 100 kali. Loh, berarti nggak boleh lebih dari 100 kali? Boleh. Tapi kalau untuk zikir pagi bacanya segitu, zikir sore bacanya segitu. Adapun di luar waktu itu kita pengen baca lebih dari itu nggak ada masalah. Dan nggak usah dibatas-batasi 9.999. Loh, ngapain dikasih angka-angka seperti itu? Ya. Sudah. Ini adalah nikmat yang keberapa Bu? Yang ketiga. Maka selain ini mengingatkan kita untuk istiqomah, ini juga sekaligus memotivasi kita untuk terus belajar sunnahnya Nabi SAW. Wa ala dini Nabi Muhammad SAW. Jadi terus konsisten istiqomah belajar sunnah Nabi. Karena ternyata semakin hari semakin banyak hal-hal yang sebenarnya kemarin-kemarin kita belum tahu. Oh, jebule
Dek. Itu bukan acara radio nggih. Oh, ternyata yang benar kayak gini. Oh, ternyata malam Jumat itu yang dibaca surat Anu toh. Oh, ternyata kalau pagi-pagi itu yang dibaca ini tuh. Kalau sore yang dibaca ini tuh. Oh, kalau mau tidur ini yang dibaca. Oh, kalau misalnya mau keluar rumah yang dibaca. Oh, kalau mau makan ini doanya seperti ini. Itu baru tahu setelah kita belajar. Ya. Maka nikmat yang ketiga ini sekaligus memotivasi kita untuk terus belajar sunnah Nabi SAW. Yang keempat, yang kita diingatkan adalah wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Apa itu? Nikmat yang keempat adalah nikmat ajaran Nabi sinten? Ibrahim alaihi salam. Kok yang disebutkan Nabi Ibrahim? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Karena Nabi Ibrahim adalah salah satu di antara nabi yang paling istimewa. Beliau mendapatkan gelar Abu al-Anbiya. Abu al-Anbiya. Abu itu bapak, al-Anbiya itu para nabi. Berarti Abul Anbiya niku artinya apa, Bu? Bapaknya para nabi. Apa maksudnya? Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu masih keturunannya beliau. Napa, Bu? Seluruh nabi setelah sinten? Nabi Ibrahim itu masih keturunannya beliau. Ada yang lewat jalur Nabi Ishak, ada yang lewat jalur Nabi sinten? Ismail. Kalau Nabi kita Muhammad SAW jalur yang mana, Bu? Nabi Ishak maupun Nabi Ismail? Nabi Ismail. Jadi kalau Nabi kita, Bu, Nabi kita Muhammad SAW itu diurutkan bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin. Itu nanti sampai ketemunya Nabi Ismail terus bin sinten? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat istimewa. Beliau juga punya gelar Imamul Muwahhidin. Ya, pemimpinnya ahli tauhid. Kenapa demikian? Karena sifat beliau adalah Hanifah. Hanifah niku adalah konsisten untuk berpegang dengan kebenaran, meninggalkan kebatilan. Makanya Nabi Ibrahim, Bu, ceritanya kan berani untuk melawan Raja sinten? Nah, Nabi Ibrahim musuhnya raja siapa? Namrud. Bagus. Jadi Nabi Ibrahim itu sendirian. Bahkan bapaknya sendiri, sinten bapak ibu? Bapaknya Nabi Ibrahim, namanya sinten? Sinten? Ini amblong. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar. Sinten? Azar. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim sendiri gak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Bapaknya sendiri gak mau. Kenapa gak mau? Karena bapaknya itu adalah tukang bikin berhala. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk masuk ajaran tauhid, gak mau bapaknya. Kalau misalnya yang disembah cuma satu, nah nanti mata pencaharianku dari mana? Selama ini aku itu makan dari bikin apa? Berhala. Kalau berhala ini nggak disembah, terus aku makan apa? Ya. Sehingga Nabi Ibrahim betul-betul sendirian, til. Ya. Ketika melawan sinten? Ketika melawan Raja Namrud, nggak punya pasukan apa-apa. Nanti lain cerita ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak Nabi Ismail, sudah punya anak Nabi Ishak, tapi awal-awal beliau berdakwah sendirian.
melawan Raja Namrud yang punya bala tentara begitu dahsyat, begitu besar, dan Raja Namrud terkenal kebengisannya. Tapi Nabi Ibrahim tetap tegar. Itu ciri khasnya Nabi Ibrahim. Hanifa. Beliau lurus, berpegang teguh dengan ajaran tauhid, walaupun harus melawan hegemoni dari Raja Namrud. Bahkan walaupun harus dilemparkan ke dalam nopo? Ke dalam nopo? Api yang menyala begitu besar. Saking besarnya api itu sampai untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu mereka harus bikin apa bu? Bikin ketapel raksasa yang diletakkan jauh dari api tersebut. Karena nggak bisa dekat. Nggak bisa mendekat. Karena kalau mendekat kebakar. Saking besarnya api itu mereka bikin ketapel yang begitu jauh. Dari tempat yang mungkin puluhan meter itu atau ratusan meter itu Nabi Ibrahim dilemparkan masuk ke api itu. Dan Nabi Ibrahim tetap berpegang dengan tauhid. Sampai akhirnya diselamatkan oleh Allah. Itu karakternya Nabi Ibrahim. Hanifan. Muslimah. Napa muslimah? Muslimah niku tunduk patuh. Apapun kata Allah, tunduk patuh. Bahkan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih sinten? Anak satu-satunya saat itu siapa? Ismail, beliau tetap jalankan. Ya. Beliau tetap jalankan itu. Ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingnya. Ini perlu dicontoh dari kita. Jadi kalau ada perintah Allah, perintah Rasul SAW, sami'na wa ata'na. Jangan banyak protes. Deneng kayak gie, kok ora kayak gie, kenapa seperti ini, kok enggak seperti ini, jangan. Latihan. Musliman, karena kita juga dijuluki dengan muslim. Muslim itu sing patuh, sing tunduk. Yang terakhir karakter Nabi Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongan kaum musyrikin. Kalimat ini adalah bantahan telak bagi kaum musyrikin yang katanya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Enggak, Nabi Ibrahim ajarannya bukan syirik. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, ketahuilah bahwa agamanya Nabi Ibrahim adalah tauhid dan itulah yang diwarisi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita pengen konsisten mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau salah satu di antara Nabi yang konsisten mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan, masih tersisa waktu. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penyampaian materinya. Kerabat muslim dan juga segenap radio dakwah, radio sunnah, serta TV dakwah yang ikut merelay kajian ini, Anda dapat mengajukan pertanyaan. Kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, zikir pagi dan petang banyak ditulis oleh Ustaz dan referensi banyak ulama. Pertanyaannya, ada perbedaan isi bacaan zikir dari setiap penulis di buku zikir. Di buku zikir A tertulis zikir tersebut dari ulama fulan, sedangkan di buku B mengatakan bahwa hadisnya dhaif. Jadi bagaimana kita memilih buku zikir yang baik Ustaz, dan pertimbangannya dari segi apa? Jazakallahu khairan. Ya. Pertama perlu saya sampaikan, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa tidak ada zikir yang lebih banyak dalilnya melebihi zikir pagi dan petang. Tidak ada zikir yang lebih banyak dalilnya melebihi zikir pagi dan petang. Wong kita itu membahas zikir pagi petang, bacaan yang dibaca di pagi dan petang itu sudah sampai berapa belas.
Itu belum kita membahas zikir yang khusus sore, nanti pagi, belum nanti kita membahas zikir yang khusus untuk sore. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wajar seandainya terjadi perbedaan pendapat dalam menilai sebuah hadis. Adalah wajar ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama pakar hadis. Ya, ingat perbedaan di antara para ulama pakar hadis di dalam menilai suatu hadis itu biasa. Bukan sesuatu yang aneh dan bukan aib. Ketika ada ulama mengatakan, oh ini menurut saya sahih, oh menurut saya ini bukan sahih tapi hasan. Ini mungkin ringan antara sahih dengan hasan. Atau ada ulama mengatakan ini hadisnya hasan, ini hadisnya sahih. Itu biasa perbedaan seperti itu selama perbedaan itu terjadi di antara para ulama pakar hadis. Sehingga selama buku zikir yang Anda pakai itu ditulis oleh ustadz atau oleh ulama yang memang berkompeten di bidangnya, dia memang paham hadis, bukan hanya paham, dia juga ahli hadis, maka tidak apa-apa Anda pakai. Walaupun mungkin tidak disebutkan di dalam buku yang lain. Contoh misalnya, hasbiyallah. Apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu. Dan seterusnya. Yang dibaca 7 kali. Itu menurut sebagian buku hadisnya dhaif. Tapi menurut sebagian buku yang lain hadisnya sahih atau hasan. Tidak apa-apa dipakai. Tidak apa-apa dipakai. Ya. Kalau Anda yakin bahwa ulama yang mensahihkan atau menghasankan itu memang punya ilmu di bidang itu, di bidang hadis. Jadi tidak perlu berkeras pendapat ya dalam masalah ini, karena masing-masing punya ulamanya dan ulamanya itu memang punya kapabilitas untuk menilai hadis ini sahih atau tidak sahih. Jadi selama buku yang ditulis itu memang ditulis oleh orang yang punya kompetensi di bidang tersebut, ahlinya di bidang itu, maka tidak apa-apa Anda amalkan. Apa yang saya sampaikan ini tidak mencakup buku-buku yang tersebar di pasar-pasar yang tidak tercantum dalil. Banyak ya di pinggir-pinggir pasar, di emperan toko itu, mujarobat dan yang semisalnya. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang jelas-jelas punya kemampuan ilmiah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menilai hadis sahih atau hasan. Itu silahkan dipakai salah satunya, tidak masalah. Ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan keluar dari tema ini Ustaz. Bagaimana cara meningkatkan iman saat sedang dalam pengaruh maksiat? Bagaimana cara meningkatkan iman saat sedang dalam pengaruh maksiat? Satu, tinggalkan maksiatnya. Kenapa? Tinggalkan maksiatnya. Diumpamakan ya seperti orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sedang maksiat itu juga sakit. Apanya yang sakit? Fisiknya atau rohaninya? Rohaninya. Diumpamakan seperti orang yang sakit jasmani. Oh ibu, ini gulanya terlalu tinggi. Ibu kena diabetes. Berarti apa yang ditinggalkan bu? Gula. Gampang toh? Gampang bu? Ninggalkan gula gampang napa angel? Apa-apa gula? Jadi pertama tinggalkan maksiatnya. Kalau kita sudah tahu iman kita turun gara-gara maksiat, berarti maksiatnya ditinggalkan. Aduh, berat Ustaz. Kenapa berat? Maksiatnya di HP, HP-nya nggak bisa lepas. Matiin. HP-nya matiin. Atau kalau jenengan merasa sudah dimatiin tetap kepengin tergoda terus, udah HP-nya masukkan lemari, dikunci, kuncinya dipegang istri. Wah, saya juga punya kunci syarafnya Ustaz. Doi pada baik.
Satu, tinggalkan apa? Maksiatnya. Kalau orang sakit, ya, orang sakit gula, meninggalkan gula untuk menetralkan gulanya lagi, itu butuh minum obat. Entah itu obat dari dokter, entah itu jamu untuk menetralkan kembali. Nah, orang yang tadi lagi iman turun karena maksiat, setelah dia meninggalkan maksiat, maka dia perlu untuk menetralkan imannya yang sudah drop tadi. Bagaimana menetralkannya? Dengan memperbanyak beribadah kepada Allah. Itu obatnya. Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama yang wajib-wajib. Salat 5 waktu, ya. Birrul walidain, ya. Belajar agama, ngaji, perdalami ilmu agama. Dimulai dari yang wajib-wajib. Ini dengan izin Allah akan menetralkan, ya, akan meningkatkan kembali iman yang sedang drop. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar atau pemirsa Roja TV dari hamba Allah di Kota Palu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, bagaimana jika kita lupa membaca zikir pagi, kemudian kita mengingatnya di waktu siang? Apakah kita boleh membaca di waktu siang, Ustaz? Ada perbedaan pendapat dari para ulama, ya. Ada sebagian ulama mengatakan itu sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Karena ada ibadah-ibadah yang waktunya terbatas. Ya. Waktunya jam sekian sampai sekian. Haji waktunya adalah dari tanggal berapa Dzulhijjah? 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 atau 15 Dzulhijjah. Sudah lewat ya sudah. Nunggu tahun depan lagi. Ada sebagian ulama mengatakan masih bisa diqadha. Masih bisa diqadha. Zikir pagi itu masih bisa diqadha, alias masih bisa dibaca di luar waktunya. Ya. Seperti sholat yang seperti puasa yang kelewat dari waktunya masih bisa diqadha di waktu yang lain. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan terbatas waktunya, kalau sudah lewat sudah. Ada yang mengatakan walaupun sudah terlewat masih bisa. Mana Ustadz yang nampaknya lebih mendekati kebenaran? Kalau memang terlewat dan itu bukan jadi kebiasaan, maka mudah-mudahan tidak apa-apa Anda baca di siang hari. Ya, karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa zikir pagi itu batas akhirnya itu adalah ketika masuk waktu zuhur. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Insya Allah kalau itu bukan jadi kebiasaan. Ya, khawatirnya kalau ini dibuka seluas-luasnya nanti orang jadi gampangin. Pada subuh enggak cepat-cepat apa? Zikir nunda, tahu-tahu sudah adzan zuhur. Ya. Maka tetap apa yang saya sampaikan ini tidak kemudian membuat kita jadi suka menunda-nunda zikir pagi. Pokoknya paling aman, okay? Paling aman itu habis subuh setelah zikir sholat segera apa? Zikir pagi itu paling aman. Ya, sebelum melakukan aktivitas lainnya, apalagi ibu-ibu, masya Allah, kalau sudah melakukan aktivitas A itu akan terus kayak orang apa bu? Kayak orang rampung-rampung. Ya, begitu jenengan sudah megang solid, ya itu setelah jenengan masak terus nyuci, habis nyuci jemur, habis jemur nyetrika, terus nyapu ngepel, tahu-tahu wis blek kesel bubuk, tahu-tahu sudah azan zuhur, bablas. Ya, lebih baik habis subuh bertahan duduk setelah zikir sholat, zikir pagi diselesaikan, nggak lama kok. Berapa menit bu biasanya jenengan?
Berapa menit? Kalau kita fokus paling 10 menit. Ya. Masih ada waktu? Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mengganti dhamir redaksi zikir yang satu orang menjadi nahnu kami dengan niatan agar keluarga atau orang lain juga dapat mendapatkan manfaatnya? Seperti pada lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau redaksinya dari Nabi SAW satu dan itu memang dibaca untuk satu orang, ya sebaiknya tetap satu orang. Karena kalau kita perhatikan ada beberapa yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi, ada yang berbunyi asbahna, bukan asbahtu. Jadi sebaiknya mengikuti itu aja. Kalau misalnya redaksi dari Nabi SAW adalah kata gantinya tunggal, dhamirnya tunggal, aku, ya sudah aku aja. Toh juga kalau kita ingin meminta kepada Allah perlindungan buat keluarga kita, itu sudah ada. Ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ahli itu sudah masuk. Kita minta untuk keluarga kita sudah ada. Jadi sebaiknya ikuti aja. Kalau misalnya di situ disebutkan a'udzu, ya sudah ikuti aja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kekurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.